Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu cakupan utamanya adalah manajemen kurikulum yang melibatkan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Selain itu, terdapat manajemen peserta didik yang mencakup penerimaan siswa, pembinaan, serta pengelolaan layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik mereka. Manajemen tenaga kependidikan juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup ini, termasuk proses rekrutmen, pengembangan profesional, penilaian kinerja, serta kesejahteraan guru dan staf pendidikan. Di samping itu, aspek manajemen sarana dan prasarana memastikan bahwa fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, dan teknologi pembelajaran dikelola dengan baik guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, manajemen keuangan pendidikan berperan dalam perencanaan, penggunaan, serta pengawasan anggaran untuk memastikan dana pendidikan digunakan secara transparan dan efektif. Aspek lain yang tak kalah penting adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yang mencakup kerjasama antara sekolah, orang tua, dunia usaha, dan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dengan cakupan yang luas ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai pondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen pendidikan dan pelatihan atau manajemen diklat. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa manajemen diklat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, adapun tujuan utama dari manajemen diklat ini yakni menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, adapun tujuan utama dari peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM yakni meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial tenaga kerja agar dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada beberapa fokus utama dari peningkatan kompetensi serta produktivitas dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan teknis, di mana manajemen diklat dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan dari suatu organisasi atau lembaga sehingga tenaga kerja dapat memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Kemudian ada pun yang fokus utama yang kedua yakni efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, melalui pelatihan, peserta diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tepat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas organisasi. Kemudian fokus yang ketiga yakni fokus pada pemahaman teknologi terkini, di mana manajemen diklat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan teknologi terbaru dan metode-metode kerja dari teknologi yang penting untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja. Saya Reski Maulita, NIM 2031212038 akan melanjutkan presentasi kelompok dengan materi manfaat manajemen diklat bagi pengembangan sumber daya manusia. Menurut sumber yang pertama yaitu Michelle Armstrong tahun 2014, manfaat manajemen diklat bagi pengembangan sumber daya manusia yaitu dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan individu. Artinya, dengan pelatihan yang terstruktur, sumber daya manusia seperti guru, karyawan, staf, atau yang lainnya dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan, mereka dapat menguasai keterampilan baru atau bahkan mereka dapat mengembangkan keterampilan yang mereka sudah miliki, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka dan memungkinkan suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang lebih terampil dan juga lebih berkompeten. Selanjutnya, menurut Gary Dessler tahun 2017 hampir sama dengan menurut Michelle Armstrong tadi, di mana manfaat manajemen diklat bagi pengembangan sumber daya manusia itu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Artinya,
dengan adanya manajemen diklat dan pelatihan ini dan juga dilaksanakannya sebuah program pelatihan dalam suatu organisasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena mereka yang ikut pelatihan dapat memperoleh pengetahuan baru, pengalaman baru, mereka dapat menguasai keterampilan baru, dan juga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang mereka sudah miliki. Sehingga individu atau sumber daya manusia yang terlatih dengan baik cenderung lebih produktif, lebih inovatif, dan juga lebih mampu menyelesaikan masalah di lingkungan kerja mereka. Menurut sumber yang ketiga yaitu Raymond Anoa'i tahun 2017, di mana manajemen diklat juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Artinya, ketika suatu perusahaan atau suatu organisasi berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusianya, maka karyawan atau SDM-nya merasa dihargai dan juga diakui. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan dan mengurangi tingkat turnover. Turnover artinya perputaran karyawan dalam suatu organisasi mencakup jumlah karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela dan juga non-sukarela. Nah, karyawan yang merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk berkembang dan juga belajar cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, sehingga hal tersebut dapat menciptakan lingkungan positif, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga produktif. Jadi, dapat saya simpulkan dari ketiga sumber ini bahwa manfaat manajemen pendidikan dan pelatihan ini bagi pengembangan sumber daya manusia sangat signifikan, karena dari segi sumber daya manusianya manfaatnya yaitu mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dan hal tersebut juga dapat berdampak positif bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga dapat bermanfaat bagi sekitar dan juga khususnya bagi kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.